Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan syakiri, hamdan naimi, hamdan yuafi ni'amahu wa yuafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu la yu'addi min sultanika. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala aidan rabbil firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira al-ayat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mengawali khutbah kami pertama, marilah kita selalu mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah banyak memberi kenikmatan kepada kita semua. Kenikmatan tersebut yaitu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, juga kenikmatan kesehatan. Alhamdulillah, dengan beberapa nikmat yang kita terima tadi, pada siang hari kita semua masih bisa melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan sholat Jumat di Masjid An-Nabi yang bermubarakah. Moga-moga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, tidak lupa khotib berpesan untuk dirinya sendiri juga kepada para jamaah. Pesan pertama, hendaklah kita selalu menjalankan perintah-perintah Allah. Kita menjalankan perintah Allah baik kondisi ramai maupun sepi. Yang kedua, hendaklah kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semampu kita atau semaksimal kemampuan kita. Kalau kita sudah melaksanakan wasiat dua wasiat tadi, insya Allah kita nanti digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pada siang hari ini saya akan menyampaikan di dalam kitab Tanbihul Ghafirin. Di situ musannaf atau pengarang memberi tips atau cara, yaitu bagaimana cara kita berbakti setelah orang tua kita wafat atau sedo. Perlu diketahui para jamaah yang hadir di masjid ini dulu juga pernah menjadi seorang anak, juga menjadi seorang, yaitu istilahnya sekarang usia balita dan sebagainya, dan sekarang kita sudah menjadi seorang, yaitu orang tua. Nah, tipsnya bagaimana? Di dalam kitab Tanbihul Ghafirin di situ dikatakan bahwasanya yang pertama, hendaknya seorang anak itu menjadi pribadi yang baik. Artinya gimana? Dulu pada waktu kita kecil dididik oleh orang tua, yaitu pada waktu sholat kita juga dianjurkan atau disuruh melaksanakan sholat. Begitu juga waktunya ngaji, kita juga disuruh yaitu melaksanakan ngaji, baik itu ngajinya di musola atau langgar atau masjid. Itu semuanya Pak, semuanya dalam rangka supaya kita menjadi yaitu anak yang soleh atau anak yang baik. Maka dari itu kita sekarang sudah menjadi orang tua, istilahnya apa? Tinggal melanjutkan apa yang dulu pernah diajarkan oleh orang tua kita masing-masing. Istilah sekarang
kepada sahabat-sahabat orang tua kita. Nah, masalah silaturahmi ini kita biasanya melaksanakannya, ya istilahnya kalau tidak Idul Fitri kita tidak berkunjung ke sanak famili. Begitu juga kita menyambung kekerabat orang tua kita yang tadi menunggu, yaitu Idul Fitri. Aslinya tidak begitu. Walaupun tidak Idul Fitri, kita sebagai anak tetap kita silaturahmi. Diajak anak kita, nah itu loh saudara dari bapakmu, itu saudara dari ibumu, istilahnya apa? Dikenalkan. Kalau tidak itu kadang-kadang tidak tahu, padahal tiap hari ketemu dengan saudara kita atau anak kita. Makanya para ulama saking kreatifnya istilahnya apa? Setiap yaitu Idul Fitri tanggal berapa itu diadakan, yaitu halal bihalal. Yang pertama yaitu supaya kita kenal dengan saudara dari bapak juga ibu. Yang kedua dikenalkan. Biar apa? Yang tahu ini lona saudaramu dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar nyambung. Begitu juga kita juga mengunjungi kepada yaitu kerabatnya bapak ibu kita. Tapi kadang-kadang ada yang orang itu istilahnya, dan tidak semua nih, mau ke famili, mau ke kerabat, istilahnya apa? Sekarang pilih-pilih. Kalau misalkan rumahnya bagus dikunjungi. Kalau rumahnya, ya mungkin kalau di daerah Karang ada yang juga ada. Dan katanya apa rumahnya itu ya tergolong di bawah orang yang punya rumah bagus lah. Nah itu kadang-kadang untuk kita sebagai yaitu orang tua tetap kita harus apa? Yaitu mengenalkan kepada famili, mengenalkan kepada kerabat. Yang terakhir kata Tuhan, kita sebagai orang tua tetap hendaklah mendoakan kepada orang tua. Lah kapan kita mendoakan apa? Setiap selesai sholat 5 waktu. Mungkin kan sudah tahu doanya Rabbi firli wan saja warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dibaca setelah sholat 5 waktu. Dan ada lagi, jangan lupa misalkan dengan kalau ada rezeki, jangan lupa yaitu bapak ibu kita juga apa? Ini lewat apa? Lewat sobat panjenengan. Misalkan di masjid ini ada acara kirim doa, ya kita sebagai anak titip kepada yaitu istilahnya marbot atau panitia di sini yang mengadakan acara kirim doa, langsung panjenengan tulis dan sebagainya dikasihkan kepada panitia atau marbot yang ada di sini. Tujuannya apa? Tujuannya kita sebagai anak istilahnya apa? Memberi sedekah kepada orang yang sudah wafat. Apalagi sebentar lagi ada yang namanya yaitu kegiatan Idul Kurban. Itu panjenengan bisa istilahnya apa? Korban untuk orang yang sudah wafat. Kalau panjenengan ikut yaitu Idul Kurban. Dan yang paling penting lagi jangan lupa yaitu diirimi doa juga panjenengan sedekah. Yang
yang terakhir ada cerita yaitu dari zamannya Kanjeng Nabi namanya Uwais Al-Qarnain. Beliau ini kalau istilah sekarang ulama besar. Akan tetapi ya menjelang Idul Adha ini ibunya ini minta kepada Uwais Al-Qarnain apa? Dia mau naik haji. Akan tetapi kondisi ibunya apa? Kondisinya yaitu kalau orang sini lumpuh lah. Tapi apa? Sama Uwais Al-Qarnain. Oleh Al-Qarnain karena baktinya terhadap orang tuanya ini kasarannya dibopong mulai dari negeri Yaman sampai negeri Makkatul Mukarramah. Nah, Nabi sendiri istrinya juga heran melihat yaitu Uwais Al-Qarnain apa? Saking baktinya terhadap ibunya ini sampai bisa melaksanakan haji pada waktu itu. Nah kalau haji zaman sekarang kan enak-enaknya apa? Setelah turun dari pesawat paling naik bis menuju ke hotel. Nah zamannya Uwais Al-Qarnain itu bagaimana? Sudah kondisinya panas. Uwais Al-Qarnain ini berjalan yaitu apa? Membopong ibunya dalam rangka untuk yaitu melaksanakan ibadah haji. Karena apa? Karena Uwais Al-Qarnain ini saking yaitu tawadhunya, saking baktinya terhadap orang tua utamanya yaitu ibu. Nah kalau misalkan orang tua kita sekarang yang ada hanya bapak tetap tidak bagaimana tetap sebenarnya apa? Bahasa pesantrennya yaitu birrul walidain. Makanya kadang ada anak itu diimeni sama ibunya atau bapaknya. Menunjukkan apa? Berarti anak ini tidak pernah membacakan Fatihah. Istilahnya tidak pernah mendoakan lah. Makanya kita anjurannya apa? Membaca Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas 11 kali, dilanjut dengan Al-Falaq 1 kali, terus ditutup dengan surat An-Nas. Itu amalan para ulama menganjurkan kepada yaitu istilahnya santri-santri. Jadi sekali lagi, mumpung kita masih diberi oleh Allah umur sehat dan sebagainya, jangan lupa kita tetap mendoakan kepada orang tua kita masing-masing. Demikian khutbah yang kita lakukan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw